Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dalam Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Hari ini Selasa 29 Agustus, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari bacaan Keluaran pasal 16 ayat 11 dan 12. Tema renungan kita adalah Tuhan mampu memenuhi kebutuhanmu. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini. Ya Tuhan, kami akan memulai hari kami dengan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah, kami akan mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh adik Nabila, Jemaat Pra Remaja GKJ Condong Catur. Silahkan Dik Nabila. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Keluaran 16 ayat 11 sampai 12 yang demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu." Demikian firman Tuhan. Oke, terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup ini ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Misalnya, kebaikan dan keburukan, susah dan senang, berhasil dan gagal, sehat dan sakit. Untuk semua hal baik yang kita alami, kita akan mudah bersyukur dan berkata, Tuhan itu baik. Tetapi sebaliknya, apakah kita masih bisa berkata Tuhan itu baik jika kita mengalami hal yang buruk atau tidak menyenangkan? Dalam bacaan kita hari ini dikisahkan bagaimana umat Israel itu bersungut-sungut ketika mengalami kesulitan, ketika mereka tidak memiliki makanan, minuman. Mereka merasa hidupnya merana. Jika kita memahami kata bersungut-sungut, kita bisa mengenalnya sebagai mungkin perilaku mengomel, tidak bersyukur, tidak puas pada Tuhan, menyalahkan, menuduh Tuhan. Bersungut-sungut berbeda dari meratap. Sikap bersungut-sungut ini sebenarnya mendukakan hati Tuhan, karena ini sikap seorang yang tidak mengenal Tuhan. Jika kita mengalami kesulitan kemudian bersungut-sungut, apa yang sebenarnya kita peroleh? Saya kira tidak ada kecuali emosi yang justru semakin kuat. Berbeda jika yang kita lakukan adalah berdoa atau mungkin curhat pada Tuhan, meratap, memohon belas kasihan Tuhan. Sikap kita yang pasrah pada Tuhan memberikan rasa damai di hati kita. Kisah umat Tuhan selanjutnya berlanjut. Tuhan kemudian memberikan roti dan daging untuk dimakan serta air untuk diminum para umatnya. Pemeliharaan Tuhan itu nyata atas umatnya. Dari sini kita belajar bahwa dalam segala situasi kita perlu selalu mengingat bahwa Tuhan akan memelihara kita. Dan ada banyak ayat di Alkitab yang sebenarnya menunjukkan, memberi kesaksian bagaimana Tuhan amat mengasihi manusia dan terus memelihara hidup kita. Maka daripada kita bersungut-sungut, baiklah kita berdoa dan memohon belas kasihan Tuhan, karena Tuhan akan selalu memenuhi kebutuhan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk bacaan hari ini. Kami belajar bahwa Allah sungguh peduli pada kami. Allah sungguh peduli dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ampunilah kami kalau kami masih sering bersungut-sungut.
Ajarilah kami untuk meneladani Engkau ya Tuhan. Ajarilah kami untuk mempercayakan hidup kami dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.